Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai anggaran bahan baku. Ya, kita akan menyusun budget bahan mentah atau material. Nah, pembahasan selanjutnya adalah budget-budget yang harus disusun oleh perusahaan manufaktur. Setelah budget produksi itu selesai disusun. Jadi, budget produksi itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun budget bahan baku atau bahan mentah. Budget berikutnya yang harus dibuat adalah budget kebutuhan bahan mentah. Nah, bisa dilihat skema halaman 14. Tahap penyusunan budget bahan mentah ini mencakup penyusunan beberapa budget, ya, yaitu pertama adalah budget kebutuhan bahan mentah. Kedua, budget pembelian bahan mentah. Ketiga, budget persediaan bahan mentah. Dan yang keempat adalah budget biaya bahan yang habis digunakan. Nah, di modul ini ada kasus, kemudian diberikan data mengenai budget produksi untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2017. Ya, bulan Januari sampai Juni, barang yang diproduksi ada dua, yaitu barang A dan barang B. Kemudian unit yang diproduksi masing-masing tahun sudah ada datanya. Ya, 2000, 2500 dan seterusnya. Untuk barang A, untuk barang B 1500, 1600 dan seterusnya. Nah, di samping tabel budget produksi ada standar pemakaian bahan, ya, atau biasa disebut dengan standar usage rate atau SUR, ya. Nah, ini ada data terkait bahan mentah yang digunakan, yaitu bahan mentah X dalam satuan kilogram, bahan mentah Y dalam satuan liter. Ya, jadi ada dua produk, barang A dan barang B. Untuk pembuatan produk kedua barang tersebut membutuhkan dua bahan mentah. Bahan mentah X dan Y. Nah, untuk diolah menjadi produk jadi, kedua barang ini harus melewati dua departemen, yaitu departemen 1 dan departemen 2. Oke, ini departemen 1 per unit barang A 2 kilo, per unit barang B 2 kilo. Ya, untuk bahan mentah X gitu. Dan seterusnya. Nanti membacanya seperti itu ya. Misalnya departemen untuk barang A melewati departemen 2 membutuhkan 3 kg bahan mentah X, ya. Untuk barang B tidak membutuhkan bahan mentah X, ya, di departemen 2. Oke, seperti itu cara membacanya. Nah, sesuai dengan tahap penyusunan budget pertama yang harus kita buat adalah budget kebutuhan bahan mentah. Budget kebutuhan bahan mentah ini dapat disusun sebagai berikut. Ya, di soal ini ada kolom bulan, kemudian barang, kemudian budget produksi ini masih kosong. Departemen 1 bahan X, bahan Y, departemen 2 bahan X, bahan Y, serta total kebutuhan untuk bahan X dan bahan Y masih kosong. Ya, cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya, pertama, silahkan dipindahkan angka-angka yang ada di budget produksi ke dalam kolom untuk budget produksi. Ya, yang sudah diketahui di soal dipindahkan ke sini. Untuk barang A, Januari barang yang diproduksi 2000 unit, ya. Barang B 1500. Bulan Februari 2500 untuk barang A,
barang B 1.600 ya, dan seterusnya. Oke, dipindahkan. Tidak perlu dihitung. Ini dipindahkan dari soal ke lembar penyusunan budget kebutuhan bahan. Kemudian kita masuk ke departemen 1. Yang dituliskan pertama kali adalah standarnya, ya, standar pemakaian bahan, ya. Di departemen 1 untuk bahan X dan barang dalam memproduksi barang A, kebutuhannya berapa standarnya? Ya, 2. Ini dituliskan 2. Untuk barang B, 2 juga. Dan seterusnya, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni sama angkanya. Ya. Oke. Selanjutnya untuk barang Y juga seperti itu, ya. Kebutuhan barang Y, bahan Y. Bahan Y ini untuk produk A di departemen 1 standar pemakaiannya 4, dituliskan di sini 4. Untuk barang B standar pemakaiannya terkait dengan bahan baku Y1, dituliskan 1. Februari, Maret, April, Mei, Juni angkanya sama. Ya, 41, 41 dan seterusnya. Begitu juga untuk bahan untuk di departemen 2. Barang A, kebutuhan bahan mentah X 3 kilo, ya, 3 kilo. Sedangkan untuk barang B 0, 3 0. Februari, Maret, April, Mei juga sama, ya. Begitu juga untuk barang Y. Setelah itu, kita bisa menghitung kebutuhan bahan X di departemen 1 untuk barang A. Caranya tinggal dikalikan saja dengan budget produksi. Jadi 2.000 dikalikan 2, hasilnya 4.000. 1.500 kalikan 2, 3.000. Untuk bahan Y misalnya, 2.000 dikalikan 4, 8.000. 1.500 dikalikan standarnya 1, 1.500. Dan jangan lupa untuk di subtotal. Masing-masing departemen bahan X dan Y, ya, di subtotal. Ketika sudah semua dihitung, maka sekarang dihitung totalnya, ya. Totalnya bagaimana cara menghitungnya? Totalnya berarti 7.000 ditambah 8.200 ditambah 7.400 dan seterusnya, ya. Bertemu total bahan X dan bahan Y untuk departemen 1. Departemen 2 juga sama caranya, ya. Berarti 2.000 dikalikan 3 sama dengan 6.000. 2.000 dikalikan 0 sama dengan 0. Kemudian dijumlahkan subtotalnya dan dicari totalnya. Oke, semoga paham sampai sini. Kemudian kita lanjut ke total kebutuhan. Total kebutuhan bahan X dan bahan Y ini bisa kita cari dengan cara menjumlahkannya. Ya. Untuk bahan X, departemen 1 4.000, di departemen 2 6.000, sehingga total kebutuhannya untuk bahan X adalah 10.000. Di departemen 1 bahan Y bulan Januari ya. Barang A adalah 8.000. Di departemen 2 bahan Y 0, sehingga total kebutuhan bahan Y adalah 8.000, ya. Masing-masing departemen bahan dan juga barang dihitung, kemudian jangan lupa untuk di subtotal. Masing-masing bulan, kemudian yang terakhir dilakukan pentotalan, ya, untuk setengah tahun, ya, bulan Januari sampai bulan Juni. Oke, nanti silakan dicoba dikerjakan secara manual, ya. Oke, begitu untuk penjelasan dari budget kebutuhan bahan. Kita melanjutkan untuk menyusun budget pembelian bahan. Nah, dari budget kebutuhan bahan tersebut dapat disusun budget pembelian barang. Ya, bagaimana cara menyusunnya? Budget pembelian barang, budget pembelian bahan rumusnya seperti ini.
Ya, budget kebutuhan bahan yang telah kita hitung sebelumnya, kemudian ditambahkan budget persediaan akhir, itu akan menentukan total bahan yang dibutuhkan. Ya, jadi budget persediaan akhir bahan ini adalah yang ingin disisakan, ya. Berapa sih persediaan yang ingin disisakan di akhir semester misalnya atau di akhir tahun gitu ya. Nah, sehingga akan ketemu total bahan yang dibutuhkan. Untuk mencari budget pembelian bahan, kita kurangkan antara total bahan yang dibutuhkan dikurangi dengan budget persediaan awal bahan. Ya. Jadi untuk kira-kira berapa sih bahan yang akan dibeli, ya? Yang dibutuhkan berapa dikurangi dengan yang sudah ada berapa sih gitu ya. Sehingga dapat ditentukan budget pembelian bahan. Oke. Ini ada informasi tambahan yang diperlukan untuk budget persediaan awal bulan Januari, bahan X dan bahan Y, kemudian budget persediaan akhir setiap bulan ya untuk bahan X dan bahan Y. Ini sudah given ya. Ini datanya sudah given ya. Artinya sudah diberikan, sudah ada datanya di awal gitu. Harga beli per unit bahan diketahui sama dengan 10 rupiah per kilogram untuk bahan X. Untuk bahan Y adalah 15 rupiah per liter. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan atau menyusun budget pembelian bahan Januari sampai bulan Juni atau per 6 bulan. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, kita aplikasikan ke dalam tabel. Ya, untuk bahan X dan bahan Y karena ada dua bahan. Budget kebutuhan bahan X, kita melihatnya dari mana nih? Kalau yang di modul kan masih kosong ya. Kita mencari dari tabel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu budget kebutuhan bahan. Untuk bahan X, yang paling bawah kita lihat 93750. Untuk bahan Y 8830. Ya. Untuk bahan X kilogram, bahan Y liter. Oke, sudah ada. Kemudian budget persediaan akhir, ini juga sudah ada di soal. Ya, persediaan akhir kita lihat di bulan Juni. Ya, ini yang paling akhir. Jadi kita cantumkan 1.300 untuk bahan X dan 600 untuk bahan Y. Ya, sehingga kita bisa menentukan total kebutuhan yang total bahan yang dibutuhkan ya, tinggal ditambahkan. Setelah itu ternyata kita sudah punya persediaan awal. Jadi persediaan awal ini mengurangi total kebutuhan bahan untuk menentukan budget pembelian. Ya, ini dikurangkan. Hasilnya untuk budget pembelian 94.050 kg untuk bahan X dan 88.400 untuk bahan Y. Oke. Selanjutnya, budget pembelian bahan per bulan. Ya, ini yang ketiga ya. Budget pembelian bahan per bulan ini adalah dalam bentuk rupiah, ya, dalam bentuk rupiah. Ada tabel kolom bulan dan bahan, ya, budget kebutuhan bahan, budget persediaan akhir, total kebutuhan bahan, budget persediaan awal dan budget pembelian. Ya, jadi ini lebih rinci. Kalau yang ini adalah per bulan, per 6 bulan, Januari sampai dengan Juni. Kalau yang ini adalah per bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, sudah ada bahan X dan bahan Y. Sebenarnya rumus ini sama dengan yang tadi ya. Hanya yang tadi
bentuknya adalah menurun, ya menurun. Kalau yang ini mendatar. Ya, jadi total kebutuhan bahannya kita ambil dari tabel sebelumnya, tabel yang ini. Nih, ya. Total bahan X dan bahan Y per bulan, ya, seperti ini per bulan dipindahkan ke tadi, ke tabel yang tadi, ya, dipindahkan seperti ini. Kemudian subtotalnya dicantumkan, subtotal bahan Y juga dicantumkan. Langkah selanjutnya mengisi budget persediaan akhir. Budget persediaan akhir ini juga sudah ada di soal nih. Budget persediaan akhir ini 1.200 sampai dengan 1.300, 400 sampai dengan 600. Ini juga tinggal diisikan di kolom yang ini. Kemudian kita lanjut ke total kebutuhan bahan. Tadi diingat, total kebutuhan bahan sama dengan total kebutuhan bahan sama dengan budget kebutuhan bahan ditambah dengan budget persediaan akhir, ya. Sehingga tinggal ditambahkan aja kolom kedua ditambah dengan kolom ketiga. Ya, hasilnya sekian, jangan lupa untuk di subtotal. Lanjut ke sampingnya di kolom ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima, budget persediaan awal. Ya, budget persediaan awalnya ada datanya nggak di sini? Ada, tapi hanya bulan Januari. Ya, oleh karena itu ini yang menjadi perhatian, ya harus diperhatikan dengan baik. Bulan Januari kita tuliskan terlebih dahulu. Ya, bulan Januari untuk bahan X dan bahan Y kita tuliskan 100 dan 500. Ya, oke. Yang lain dari mana angkanya? Yang lain kita harus melihat dari kolom ketiga, budget persediaan akhir. Sudah pernah saya sampaikan bahwa budget persediaan akhir bulan Januari itu akan menjadi budget persediaan awal bulan Februari. Jadi tinggal dipindahkan sini. 1.200 menjadi budget persediaan awal bulan Februari. 1.300 yang merupakan budget persediaan akhir bulan Februari akan menjadi budget persediaan awal bulan Maret. Begitu seterusnya, ya. Begitu juga untuk yang bahan Y. Bahan Y juga sama, ya. Budget persediaan akhir bulan Januari menjadi budget persediaan awal bulan Februari dan seterusnya. Tinggal dipindahkan. Nah, sudah lengkap datanya, tinggal kita menghitung budget pembelian per satuan. Ya. Ini, budget pembelian dalam satuan. Ya. Caranya bagaimana? Nah, coba dilihat lagi. Budget pembelian itu dari total bahan yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal. Ya, jadi tinggal dikurangi. 14.200 dikurangi 1.000, hasilnya 13.200 dan seterusnya, ya. Nah, sudah sampai dengan budget pembelian. Namun, dalam penyusunan budget pembelian per bulan, kita juga bisa menyusun dalam satuan rupiah, ya, karena ini sudah ada harga beli per unit bahan X maupun bahan Y. Ya, jadi dituliskan harga bahannya untuk bahan X adalah Rp10, untuk bahan Y adalah Rp15. Baru yang terakhir yang kita susun adalah budget pembelian bahan dalam rupiah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengkalikan budget pembelian satuan, ya, dikali dengan harga bahan per satuan, ya, untuk masing-masing bahan dan masing-masing bulan, ya. Jangan lupa untuk di subtotal untuk bulan Januari sampai dengan Juni masing-masing bahan X dan bahan Y, ya. Oke, begitu penyusunan budget pembelian barang per bulan. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini adalah
Penyusunan budget biaya bahan yang habis digunakan. Ya, ini masuk ke harga pokok produksi. Ya. Budget lain yang harus disusun sebagai ikutan dari budget bahan mentah adalah budget biaya bahan yang habis digunakan. Nah, budget ini disusun untuk mempermudah manajer mengetahui rencana harga pokok produksi. Sebab biaya bahan yang habis digunakan untuk memproduksi barang akan menjadi salah satu unsur pembentuk harga pokok produksi. Ya. Budget biaya bahan yang habis digunakan disusun sebagai berikut. Ya, ini ada bulan dan juga bahan. Kemudian barang A kebutuhan untuk produksi, harga per unitnya, dan jumlah dalam rupiah. Begitu juga untuk barang B serta total dalam unit dan dalam rupiah. Oke. Kebutuhan untuk produksi. Ya, kebutuhan untuk produksi. Ini angkanya dari mana ya? Angkanya kita harus berpedoman atau didasarkan dari tabel yang kita susun sebelumnya. 10.000 untuk total kebutuhan bahan X dan Y, 8.000 di bulan Januari untuk barang A, ya, barang A. Jadi dipindahkan ke sini. Barang B juga sama. Barang untuk bulan Februari kebutuhan produksi bahan X dan Y untuk memproduksi barang A seberapa? Berapa ya? Jadi ini untuk kolom kebutuhan untuk produksi barang A dan barang B bisa dilihat di tabel budget kebutuhan bahan ya, yang paling samping kanan ya, samping kanan. Ini yang ini. Ya, masing-masing bulan, masing-masing bahan, dan masing-masing barang A dan B. Oke. Setelah itu, kita tentukan harga per unitnya. Tadi sudah diketahui ya, sudah diberikan data mengenai harga per unit untuk barang A dan barang B. Ya. Barang A dan barang B, bahan X harganya adalah 10 dan bahan Y harganya adalah 15 rupiah. Ya, ini ditulis sama ya, karena memang harganya untuk masing-masing bulan adalah sama. Ya. Dituliskan, kemudian jumlah, kalau sudah jumlah ini tinggal dikalikan antara kebutuhan untuk produksi dikalikan dengan harga per unit. Ya. Kebutuhan untuk produksi barang B dikalikan harga per unit. Ya, ketemu dengan jumlah, jangan lupa untuk ditotalkan. Masing-masing barang A dan juga barang B. Oke, dari tabel barang A dan barang B, semoga bisa dimengerti, kita bisa lanjut ke total. Totalnya ini tinggal menambahkan aja. Bulan Januari, kebutuhan barang E sebesar 10.000 ditambah dengan 3.000 untuk barang A dan B, karena ini total 13.000 ya. 8.000 ditambah dengan 4.500, 12.500. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Juni. Total juga sama, total dalam rupiah juga sama. Ya. Total dalam rupiah baran X adalah 100.000 ya bulan Januari, barang X untuk barang B, bahan X untuk barang B 30.000. Tinggal ditambahkan 100.000 ditambah dengan 30.000, 130.000. 120.000 ditambah 67.500, hasilnya 187.500 dan seterusnya. Jangan lupa untuk di subtotal masing-masing bulan, kemudian ditotalkan untuk setengah tahun, bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Ya, oke. Mungkin cukup itu video penjelasan dari saya.
Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.